Kamu lihat semua orang yang ada di internet dan mereka udah mencapai pencapaian yang mereka impikan. Kamu masih ada di mana? Masih ada di situ-situ aja. Atau sebenarnya kamu udah menuju ke tempat sana, tapi ada satu hal yang masih kurang dari kamu. Apa itu? Bisa jadi pengetahuan. Hai semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mika Ratuaya. Hari ini kita masuk ke dalam series Ramadan yang judulnya adalah PPT atau Para Pencari Tujuan. Hari ini kita akan ngebahas tentang semakin luas ilmu pengetahuan, semakin banyak pula yang kamu tidak ketahui. Perhatiin deh, orang sekitar kalian atau enggak orang-orang yang kalian lihat di sosial media ataupun internet, mereka itu selalu share ada satu dua hal yang mungkin itu bisa dibilang baru untuk kalian, tapi bukan dari sisi cuma pengetahuannya aja. Tapi mereka bisa juga menyampaikan pendapatnya dan akhirnya di sana muncullah proses critical thinking dan akhirnya mereka bisa memasukkan sesuatu yang baru ke dalam poin yang mereka sampaikan di dalam konten. Nah, sebenarnya dari sana ini tuh kayak salah satu contoh sederhana yang bisa kita ambil. Kalau orang itu semakin banyak pengetahuannya, maka dia akan bisa mengelola atau memproses berbagai macam hal dan akhirnya ketika mereka mau ada pembuatan keputusan atau mau menyampaikan sesuatu, mereka bisa menyampaikan pendapatnya di sana berdasarkan bukti-bukti atau berdasarkan pengetahuan yang udah mereka ketahui. Dan akhirnya itu leads us to a place di mana kita akan tahu kalau banyak hal yang masih ternyata kita tidak ketahui loh di dunia ini. Karena semakin banyak orang baca, semakin banyak orang belajar, akan semakin humble pula orang tersebut karena dia tahu kalau dia tuh masih banyak yang harus dipelajari. Mungkin sebutan lainnya haus untuk belajar. Dan ini coba deh kalian perhatiin. Di 2 episode kemarin aku sempat ada mention beberapa tokoh ya, beberapa orang dan influencer bisa dibilang atau artis yang mereka itu kelihatan banget curiosity-nya tuh tinggi dan mereka tuh seneng untuk belajar, mereka seneng untuk penasaran, cari tahu, mereka nggak menutup diri untuk mempelajari sesuatu yang baru meskipun mereka udah belajar banyak. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, aku sebenarnya memutuskan untuk kayaknya harus deh diwajibin untuk diri sendiri supaya bisa baca banyak hal karena aku sempet nih ngobrol sama ada orang atau mungkin bisa dibilang mentor aku juga ya, salah satu mentor aku, dan beliau tuh bilang kayak nggak ada kata terlambat untuk belajar meskipun aku banyak tanya banyak hal yang tidak aku ketahui atau mungkin kayak hal-hal umum yang biasanya orang tahu tapi ternyata aku nggak tahu dan aku nggak malu untuk bertanya terkait dengan hal itu. Dan beliau sangat encourage aku untuk bisa belajar dan aku mau mengencourage kalian juga untuk bisa belajar dan gak malu untuk bertanya. Karena bener sih kalimat yang kayak orang yang baru mulai perjalanan bisnisnya tidak akan diketawain oleh orang yang sudah punya bisnis besar. Orang yang baru mau jadi atlet nggak akan diketawain sama orang yang udah jadi atlet besar. Karena semua orang yang ada di posisi besar itu melewati tahapan awal seperti orang yang baru mulai ini. Jadi karena itu, aku sudah menyediakan berbagai macam buku dan di sana udah banyak banget juga. Ini aku dapat buku ya, qadarullah, aku dikasih buku banyak banget dan ini bukunya bagus-bagus dan bener-bener kayak best sellers semuanya. Ini kayak aku dapat buku Sun Tzu dan ini kalian harus tahu sih. Aku jadi tuh di momen yang tadi aku dikasih tahu tentang belajar tuh bisa kapan aja dan gak ada kata terlambat untuk belajar. Itu aku dikasih tahu kalau di momen itu tuh kita lagi ngebicarain tentang Sun Tzu ini. Dan pembicaraannya tuh literally tentang buku ini, The Art of War. Dan ternyata ini aku dikasih sama orang kayak, wow aku harus baca ini sih, keren banget. Cuma ya itu tadi. Makanya kenapa aku akan mengusahakan supaya bisa baca yang banyak dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga kalian bisa memulai ini juga. Aku sebenarnya udah cobain baca dari digital apa namanya? Ya pokoknya tulisan online gitu. Tapi aku ngeliat kayaknya agak kurang cocok deh. Aku lebih cocok kalau misalnya harus pegang bukunya. Jadi kebetulan banget aku sekarang lagi pegang bukunya juga banyak. Ini bahkan ada apa namanya? Penulis yang Robert Greene yang The Laws of Human Nature yang terkenal banget tuh The 48 Laws of Power ini. Jadi ya, kita akan coba dan kita akan lihat progresnya seperti apa. Ini adalah awalan yang baru juga untuk aku setelah kita udah menjalankan bulan Ramadan ini. Nervous, ketawa nervous. Oke, ya udah kalau gitu itu aja untuk pembahasannya kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Oh, satu lagi, aku lupa. Aku ngambil ayat ini. Sebenarnya ini bukan terinspirasi ya, tapi pokoknya ini digambarkan juga di Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, kayaknya that would sums up our conversation, our topic today. Jadi itu aja. Kita ketemu lagi di halaman selanjutnya, yaitu halaman 13. Bye bye.